Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, para ibu dan bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Tentunya tidak ada pertemuan di kalangan Ahlus Sunnah kecuali untuk menambah keimanan dan menambah pengetahuan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa hidup lebih terarah, hidup lebih baik, ya, sehingga kehidupan yang kita lalui adalah hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui kesempurnaan agama kita, agama Islam, yang Allah telah khabarkan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama untuk kalian, dan aku juga telah menyempurnakan nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Kesempurnaan agama Islam tidak hanya membahas keterkaitan hablum minallah, seseorang sholat, seseorang puasa, atau kadi haji, tetapi kesempurnaan Islam juga mengajarkan dan mengatur bagaimana manusia bisa hidup lebih baik. Manusia bisa hidup dalam keadaan tenang, manusia hidup dalam keadaan tentram. Ya, mulai dari urusan yang paling kecil, rumah tangga, sampai urusan ya negara dengan masyarakat yang banyak. Oleh karena itu, ya di sana ada satu kaidah yang cukup populer di kalangan para ulama dan juga di kalangan para penuntut ilmu, inna dina mabniun 'alal masalih wa takmiluha wa daril mafasid wa taqliluha. Bahwasanya agama itu dibangun di atas ya maslahat-maslahat, ya, dan juga untuk menyempurnakan maslahat tersebut. Jadi apa saja yang diatur oleh Allah dalam syariatnya, apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam syariatnya, itu ada kebaikan untuk kita. Dunia dan akhirat kita, sadar apakah kita tidak menyadarinya. Dan begitu juga agama adalah untuk daril mafasid, untuk menolak kejelekan-kejelekan dan untuk mengurangi kejelekan itu sendiri. Jadi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalamnya ada kejelekan untuk kita semuanya. Ya, disadari ataukah tidak disadari. Nah, di antara maslahat yang Islam datang adalah mengatur rumah tangga. Karena baiknya rumah tangga akan baiknya masyarakat. Baiknya masyarakat akan baik bangsa dan negara. Dan di antara maslahat itu adalah bagaimana mendidik seorang anak. Sebelum, kalau kita melihat dari syariat Allah Subhanahu wa taala, sebelum anak itu ada, sebelum anak itu datang, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk mencari istri yang solehah menjadi pasangan hidup mereka. Rasulullah SAW menyebutkan perempuan itu dinikahkan dengan 4 perkara, dikarenakan 4 perkara. Pertama, dikarenakan kecantikannya. Yang kedua, dikarenakan nasabnya. Yang ketiga, dikarenakan hartanya. Dan keempat, dikarenakan agamanya. Kemudian Nabi mengatakan, fadfad bidzati din tarabat yadak. Carilah yang paling kuat agamanya di antara mereka, karena itu akan memberikan keuntungan kepadamu. Jadi keuntungan itu tidak hanya kembali kepada si suami, keuntungan itu tidak hanya kembali kepada si bapak, tetapi wanita solehah yang dinikahi oleh seseorang sebagai bentuk persiapan anak yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kita memilih istri, ya, maka dikhawatirkan akan salah pendidikan anak kita. Karena istri yang solehah lah yang akan menjaga anaknya. Istri solehah lah yang akan berusaha untuk mendidik anaknya untuk bisa menjadi soleh seperti dirinya. Jadi kalau seandainya istri-istri yang sibuk hanya dengan kecantikannya, sibuk hanya dengan penampilannya, sibuk dengan mengglowingkan wajahnya setiap saat,
Maka mungkin dia nggak sempat berpikir bagaimana mengajarkan anaknya Al-Quran, bagaimana mengajarkan anaknya akhlak yang baik, yang sesuai di dalam syariat Islam. Ya tentunya demikian kondisi dan keadaannya. Jadi dari hadis yang saya sebutkan ini, anak itu belum ada, tapi persiapannya itu sudah jauh-jauh hari diatur dalam Islam. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya. Setelah seorang itu menikah, ya, ketika dia akan melakukan hubungan badan, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah hubungan ini dari syaitan, dan jauhilah syaitan, jauhilah ya dari apa yang kau berikan rezeki kepada kami ini dari syaitan. Subhanallah. Anak itu belum ada, ya janin juga belum ada, tapi baru melalui proses akan terwujudnya anak itu melalui hubungan badan. Itu pun kita sudah meminta kepada Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, beliau tidak mendatangi atau melakukan hubungan badan kecuali beliau berharap Allah memberikan anak dari keturunan hubungan badan tersebut. Ya, ini menunjukkan kepada kita besarnya nikmat anak sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, setelah anak itu lahir, ya, alal qaul sebagian riwayat yang disahihkan oleh sebagian para ulama, anak itu harus diadzankan. Ya, sebagian ulama mensahihkan hadis tersebut, dan ini adalah khilaf yang mu'tabar, ya tidak perlu untuk saling tidak perlu untuk saling diperdebatkan, tidak perlu untuk saling menyalahkan atau saling mengkelirukan, tapi ini hal yang mu'tabar di kalangan para ulama kita. Ibnu Qayyim mensahihkan hadis, dan sebagian para ulama mu'asirin beliau mereka menganjurkan untuk mengumandangkan adzan pada bayi yang baru lahir. Baik. Nah, apa faedah yang bisa kita petik teman-teman semuanya? Anak kita itu belum punya akal, anak kita yang belum tahu apa-apa, dia belum mengerti apapun. Ya, dalam kondisi dia belum mengerti apapun, yang pertama kali terdengar di telinganya adalah alunan azan. Yang terdengar pertama kali adalah keagungan Allah. Yang pertama kali terdengar adalah kebesarannya Allah. Yang pertama kali terdengar adalah kalimat syahadat. Ini menunjukkan ada hal isyarat kepada orang tua ya untuk benar-benar menjaga nikmat Allah yang sangat besar ini. Ya, jangan sampai ketika dia sudah mulai tumbuh, dia sudah mulai ngerti, dia sudah mulai mendekat balik, justru yang didengarkan lagu Korea. Justru yang didengarkan lagu-lagu ya yang itu akan merusak telinganya. Dia masih kecil saja, telinganya itu harus dijaga dari hal-hal yang bisa merusak hatinya. Subhanallah. Ya. Dan yang selanjutnya, pada hari ke-7 anak itu harus diakikahkan. Ya, sebagai bentuk pengorbanan orang tua agar peduli dengan anaknya. Kemudian pada umur 7 tahun, Nabi SAW ya memerintahkan untuk orang tua mengajak anaknya sholat. Dan hadis ini teman-teman semuanya bukan hanya sholat saja. Ya, jadi orang tua itu harus melatih anaknya untuk beribadah. Ya, semampu yang bisa dia lakukan, sholatnya, puasanya, atau hal yang lainnya. Ya, begitu juga di dalam masalah akhlak. Ya, terkadang banyak orang tua ketika dia melihat anaknya berbuat salah, ketika anaknya berbuat kekeliruan, ya apakah mengenai akhlak, apakah mengenai adab, ataukah mengenai ibadahnya. Terkadang orang tua berkata, masih kecil, dia belum balik, dia kan nggak ada dosa. Ini merupakan salah satu hal yang keliru, yang salah. Jadi kita membiasakan anak kita itu salah. Ya, sehingga ketika dia terbiasa dengan yang salah itu nanti menjadi sesuatu hal yang baik di matanya. Iya, makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang anak yang waktu itu makannya tidak beraturan, ya anak makan tidak beraturan, itu kan tidak haram. Pertama itu juga, pertama dia masih kecil, belum balik. Ya, dan ketiga itu bukan anaknya Nabi sendiri. Ya, dan 4, Nabi itu sangat sibuk. Tapi di tengah kesibukan beliau dan melihat etika yang tidak baik pada anak tersebut,
Nabi SAW menegurnya, ya bunai, samillah, kul biyaminik, wa kul bimayalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang terdekat denganmu. Subhanallah. Ya, kalau kita melihat hadis Nabi kita SAW ini, teman-teman semuanya, luar biasa. Nabi kita SAW meluruskan kesalahan seorang anak. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia makannya tidak beraturan. Pertama ditegur oleh Nabi. Ya, kesalahannya itu disebutkan di poin yang paling terakhir. Ya, Rasulullah nggak mengatakan, kamu makannya jangan begini. Makan yang dekat dengan kamu. Tapi Rasulullah melayang dulu ke tempat yang lainnya. Makan dengan tangan kanan, sebut nama Allah. Baru setelahnya beliau mengatakan, makan yang terdekat dengan. Ini thariqah yang luar biasa. Jadi Nabi kita SAW, teman-teman semuanya, tidak hanya menjelaskan dan menerangkan kepada kita bagaimana cara mendidik anak. Asungan untuk mendidik anak itu nikmat dan sebagainya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana taktik dan bagaimana langkah-langkah orang tua meluruskan ketika anaknya punya kesalahan. Sehingga anak itu tidak merasa apa? Dia tidak merasa dipojoki, dia tidak merasa disalahkan, dia tidak merasa apa namanya apa hal yang sifatnya dipojoki yang membuat dia menjadi kurang semangat untuk memperbaiki dirinya. Tapi Nabi memberikan spirit, memberikan motivasi kepadanya dengan cara yang lainnya. Dan ini hal yang harus jeli orang tua untuk memahaminya. Dan kemudian teman-teman semuanya, pada umur 10 tahun Nabi SAW memerintahkan untuk memukul anak itu kalau dia tidak sholat. Ya, memukul bukan memukul dengan menyiksa, tapi memukul dengan memberikan ta'dib, memberikan pendidikan kepadanya. Dipukul mungkin pantatnya atau kakinya dan lain sebagainya. Yang penting dari isyarat-isyarat yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW di sini, para hadirin dan hadirat, ya, ada kepedulian orang tua tentang pendidikan anaknya. Ketika orang tua, ya, dia menyia-nyiakan, dia menyepelekan pendidikan kepada anaknya semenjak dini, ya, maka di situ akan menjadi awal sebab kerusakan anaknya. Ya, dan itu akan menjadi malapetaka untuk dirinya. Dan terkhusus kepada bapak-bapak. Terkhusus kepada bapak-bapak. Karena bapak-bapak punya pandangan, yang penting saya tugas sebagai seorang bapak, ya, saya mencari nafkah, ya, saya memberikan kebutuhan untuk anak saya, ya, saya menyekolahkan dia di sekolah yang menurut saya bagus. Ya udah, adapun urusan yang lainnya, ya urusan si ibu di rumah. Ibu yang bersama anak, ibu yang menjaga anak, dan semisalnya. Ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan. Ya, karena anak atau karena ayah itu sangat dibutuhkan kehadiran oleh anaknya. Bukan hanya hadir untuk memberikan uang. Bukan hanya hadir untuk memberikan nafkah. Tapi hadir untuk memberikan kasih sayang. Hadir untuk memberikan waktu. Teman-teman semuanya, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran, mana yang lebih banyak diskusi seorang ayah dengan anaknya atau diskusi ibu dengan anak? Siapa yang tahu? Coba jawab. Mana yang lebih banyak, diskusi ibu dengan anak atau diskusi ayah dengan anak? Nah, ayo Mas Rama, moderator, mungkin bisa diarahkan atau sekalian jadi kuis. Mas Fadil, untuk teman-teman silakan raise hand bagi yang mau menjawab. Mana yang lebih banyak, diskusi ayah dengan anak atau diskusi ibu dengan anak? Nah, sudah dijawab itu diskusi ayah. Nah, siapa saja kalau bisa disebutkan? Nah, di kolom chat, Ustaz. oh, di kolom chat ya? Di Zoom atau di Zoom? Type ayah. Nah, soal selanjutnya, sebutkan diskusi siapa dengan siapa. Di Clubhouse ada Oh, di Clubhouse, SMA6, silakan. Yang di Clubhouse silakan. Nah, yang di Clubhouse silakan yang mau jawab.
Ini jangan anak-anak aja yang diuji, bapaknya juga harus diuji nih. Baik, nah, Bas. Gak ada jawab ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kalau saya sebagai seorang ibu, lebih banyak komunikasi ibu kepada anak dibandingkan ayah kepada anak. iya. Biasanya dengan alasan bahwa ayah harus mencari nafkah dan lebih banyak waktunya di luar. Seperti itu. Oh, nah. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair. Baik, barakallahu fikum. Nah, baik, para hadirin dan hadirat rahimahullah, teman-teman semuanya. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ya, di sana Allah menceritakan tentang diskusi Luqmanul Hakim dengan anaknya. Allah menceritakan diskusi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Allah menceritakan diskusi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah menceritakan diskusi Nabi Nuh dengan anaknya. Baik, jadi diskusi ayah itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan diskusi ibu dengan anaknya. Baik, kenapa? Memang betul seperti yang dijawab tadi, karena ibu lebih banyak di rumah karena bapak cari uang. Ya, namun ini ada pesan dari Allah. Kalaupun memang laki-laki mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki, ya bukan menjadi alasan dia tidak berkomunikasi dengan anaknya. Bukan menjadi alasan dia acuh ya untuk tidak berdiskusi dengan anaknya, bertanya tentang kesehariannya dan lain sebagainya. Karena ketika ini kita sia-siakan, akan sampai pada titik yang dimana si ayah segan ngomong sama anaknya, si anak segan ngomong sama ayahnya. Dan itu banyak terjadi. Anaknya umur 12 tahun, dia sudah beranjak 12 tahun, apalagi anak-anak sudah dipondokan dari SMP. Ya, SMP sudah mondok, SMA sudah mondok, udah. Ya dia sudah tidak lagi ibaratnya, dia sudah tidak ibaratnya sudah jauh komunikasi dia dengan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya nanti punya masalah atau si ayah punya masalah dengan anaknya, maka si ibunya nanti yang akan dimintai. Ya si ibu yang akan tolong ngomongin tuh sama si abang, jangan suka nakal, tolong ngomongin sama abang, jangan begini, jangan begitu. Itu kan darah daging kita sendiri. Kok bisa darah daging kita sendiri, kita tidak bisa ngobrol dengannya? Kok bisa dengan darah daging kita sendiri, kita segan? Kenapa teman-teman semuanya? Karena tadi alasan si bapak mencari nafkah. Alasan si bapak cari uang. Akhirnya dia nggak punya waktu sama anak-anaknya. Kita lihat bagaimana diskusi Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Apa sih yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah masalah-masalah yang cukup pribadi. Yang didiskusikan masalah-masalah privasi. Ya, Nabi Ibrahim mimpi ya melihat anaknya disembelih. Cerita sama anaknya. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mimpi ya, kemudian beliau ceritakan kepada ayahnya. Ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam, Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika ada anaknya berbuat salah, ketika anaknya lebih memilih kekufuran, ditegur oleh Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga Luqmanul Hakim mendidik anaknya untuk menjadi orang yang bertauhid kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita punya waktu, ayah-ayah punya waktu dengan temannya naik sepeda. Ayah punya waktu dengan temannya naik motor-motoran. Ayah punya waktu untuk nongkrong A, B, C, D, di kafe ini, di kafe itu. Kenapa waktu anaknya dia nggak punya waktu? Kenapa ketika dengan anaknya dia selalu beralasan saya cari nafkah, saya cari uang. Kenapa dengan orang lain, dengan teman-temannya dia nggak pernah ngomong saya lagi cari uang? Ya, setiap Sabtu Ahad selalu bapaknya sibuk. Sabtu ini naik sepeda ke Puncak, Sabtu depan naik sepeda ke Bogor, Sabtu depan naik sepeda lagi ke kemana? Ke Banten. Ya, Sabtu depannya lagi naik gunung. Jadi kapan mau ketemu sama anaknya? Ya, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ketika sudah malu berbicara dengan anak, ketika dia sudah mulai tumbuh, mohon maaf bapak-bapak semuanya, ini menunjukkan gagal kita menjadi seorang ayah.
gagal kita menjadi seorang ayah. Iya. Kenapa? Karena si anak itu ketika dia sudah masuk SMP, masuk SMA, di situ dia mulai mencari jati dirinya. Ketika dia mencari jati dirinya, dia membutuhkan idola, sosok seorang ayah yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Iya. Nah, di tengah dia ingin mencari jati diri, dia curhatnya sama teman. Nah, kalau temannya baik, alhamdulillah. Tapi kalau temannya nggak baik, pecandu narkoba, ya pengedar narkoba, orang yang suka pergaulan bebas, dan seterusnya, ya kan merusak cara berpikir anak kita. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika seseorang itu mendapatkan anak, anak itu bukan hanya sekedar nikmat, tapi anak itu adalah beban. Beban apa? Beban dunia dan akhirat kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau dihidang beberapa butir kurma, kemudian terlihat menangis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau berkata, Wallahi la yas'alannakum yawmal qiyamah. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kalian dari nikmat yang kalian makan hari ini. Nabi makan kurma itu untuk sholat, Nabi makan kurma itu untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beliau takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmat yang beliau diberikan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, dunia ini perkara yang mubah saja ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Nah, apalagi nikmat yang sangat besar, yaitu anak dan keturunannya. Ya, maka pasti lebih besar tanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau seandainya bapak-bapak, teman-teman semuanya, ketika dipanggil sama guru, ini bapak kenapa nanya malas, kenapa nanya nakal, dan lain sebagainya, terkadang kita bingung mau menjawab. Padahal gurunya guru perempuan, badannya laki-laki, badannya tegak. Apa yang mau ditakutin? Tapi kita bingung mau menjawab, gimana nih jawab anak saya begini dan begini. Nah, bagaimana nanti kita akan ditanya oleh Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Nah, di sini teman-teman harus menyadari, anak itu adalah nikmat, tetapi anak itu juga bagian daripada beban yang akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, ibu-ibu semuanya, ya jangan hanya minta beli Tupperware sama suaminya. Ya jangan hanya minta beli emas atau lain sebagainya. Minta waktu. Udah, kamu nggak usah beli Tupperware buat saya. Kamu nggak usah beli ini buat saya. Saya cuma minta waktu saja. Ya kalau kamu mau naik sepeda, ayo kita naik sepeda bareng-bareng sama anak-anak. Kalau kamu mancing, ayo kita mancing sama anak-anak. Ya, karena ketika kita menyanyiakan dia di masa kecilnya, demikianlah kondisi dan keadaannya teman-teman semuanya, kita khawatir ini akan memberikan mudarat untuk kita dan juga mudarat untuk dirinya. Dan kemudian ya untuk lebih menguatkan kita semuanya akan besarnya nikmat ini, akan besarnya nikmat anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahibu liman yasha'u dhukura. Ayuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Bagi Allah, kerajaan langit dan bumi, yang Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ya, ada di antaranya Allah berikan anak perempuan, dan ada di antaranya Allah memberikan anak laki-laki. Ya. Dan ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada mereka anak. Baik, dan itu merupakan sesuatu keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan pembagian-pembagian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi. Maka dari ayat di atas atau ayat yang kita baca tadi, teman-teman semuanya, ya, manusia itu dalam pembagian keturunannya itu dibagi menjadi 4. Ya, ini kalau bisa dicatat mungkin bisa menjadi soal kuis nanti. Yang pertama disebutkan oleh Ishaq ibn Bashir rahimahullah, nazalat hadhil ayat fil anbiya tsumma ammat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk para nabi dan para rasul, yang kemudian diumumkan kemudian menjadi umum untuk semua manusia di muka bumi ini. Yang pertama Nabi Lut. Nabi Lut ini Abul Banat.
Nabi Lut ini beliau punya anak perempuan dan beliau tidak punya anak laki-laki. Ya, disebut dengan Abul Banat. Baik, makanya Allah mengatakan ada di antara mereka yang diberikan anak perempuan. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Abul Walad. Nabi Ibrahim itu bapaknya anak laki-laki. Dan beliau tidak punya anak perempuan. Baik. Yang ketiga Nabi kita Muhammad SAW. Beliau punya anak perempuan dan beliau juga punya anak laki-laki. Baik. Dan yang keempat ya Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya beliau tidak punya anak. Jadi ketika teman-teman dia hanya memiliki anak perempuan saja, alhamdulillah syukuri. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Lut Allah berikan anak perempuan dan beliau bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, ketika teman-teman hanya punya anak laki-laki saja, alhamdulillah bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada anak Ibrahim, memberikan Nabi Ibrahim hanya laki-laki saja. Ya, kalau kita tidak punya anak, kita bersyukur juga kepada Allah. Bersunudzon kepada Allah. Ada di sana manusia yang lebih mulia dibandingkan kita. Nabi Yahya bin Zakaria, beliau tidak punya anak. Bisa difahami dan berbahagialah dan bersyukurlah teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, ada orang yang diberikan anak laki-laki dan juga diberikan anak perempuan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, anak itu selain dia merupakan nikmat, anak itu juga bisa memberikan fitnah untuk kita. Ya. Dan tidak ada fitnah yang paling berat yang didapatkan oleh seorang ayah, oleh seorang ibu, lebih daripada fitnah anak ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairu amala." Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-46. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia. Makanya tidak ada di antara Nabi dan Rasul, atau Allah menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang doa para Nabi dan doanya para Rasul. Kenapa? Karena sesuatu yang diharapkan oleh setiap manusia. Sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. Jangankan manusia biasa seperti kita, Nabi dan Rasul berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada mereka keturunan. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi habli minas solihin." Ya Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Begitu juga Nabi Zakaria, ya alaihissalam, ketika beliau rambutnya sudah memutih, ya tulangnya sudah melemah, dan istrinya juga sudah mandul. Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, aku tidak pernah kecewa sama sekali berdoa kepadamu, berikanlah kepadaku keturunan yang bisa mewarisi diriku." Subhanallah. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang akan tumbuh dewasa. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim pada anak ini. Bisa bayangkan teman-teman semuanya? Kita bisa bayangkan ya, seseorang sudah berumur, Nabi Ibrahim pada waktu umurnya 80 tahun. 80 tahun umurnya. Ya, setiap saat beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa beliau dikabulkan oleh Allah setelah beliau berumur 80 tahun. Ya, disitulah Allah memberikan kepadanya keturunan bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita bisa bayangkan ya, teman-teman yang mungkin masih berumur 30 tahun saja, sudah 5 tahun menikah misalnya, belum punya anak, itu pasti sudah mulai was-was. Kan seperti itu. Ya, pasti sudah mulai was-was. Kemudian pada umur kita 35 tahun diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana bahagianya? Gimana senangnya? Iya, nah apalagi kalau sudah berumur 60 tahun, 70 tahun. Apa mau diharapkan? Kita nggak ngarapin mau punya mobil yang banyak, kita nggak ngarapin lagi punya rumah, kita nggak ngarapin lagi ini dan itu, berliburan ke sana kemari.
Pasti orang sudah berumur 70 tahun, ada anak bersamanya. Atau minimal ada cucu bersamanya. Kan seperti itu. Dan kita bisa bayangkan Nabiullah Ibrahim sudah sekian lama beliau diberikan anak oleh Allah. Sudah sekian lama beliau menunggu Allah berikan kepada beliau seorang anak. Ketika anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, disitulah Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini adalah ujian yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Ini bukan ujian yang kecil. Makanya Allah mengatakan, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar. Ya kita jangankan cerita anak ya. Antum punya hewan peliharaan, kucing misalnya, mati. Itu kadang kita sedihnya luar biasa. Iya. Atau mungkin antum punya anak 5. Satu anak cacat. Satu cacat anak antum. Tega nggak disembelih anaknya? Ya, apakah ada orang tua, ya Allah matikan sajalah anak saya yang cacat ini? Saya rasa nggak ada orang tua demikian. Pasti dia akan maksimalkan mungkin untuk menjaga anaknya, mengobati anak yang cacatan. Dan kita bisa bayangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki satu putra pada waktu itu sebelum datangnya Ishak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya. Allah ingin menguji Nabiullah Ibrahim dengan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim, seorang anak. Apakah beliau lebih memilih nikmat yang Allah berikan atau beliau meninggalkan zat yang memberikan nikmat kepada beliau, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim membuktikan bahwasannya Allah lebih beliau cintai dibandingkan perhiasan yang Allah berikan kepadanya seorang anak. Apa pelajaran yang bisa kita petik teman-teman semuanya? Pelajaran yang bisa kita petik, terkadang orang tua, ya saking sayangnya dia dengan anak, ya dia menghalangi dirinya untuk memerintahkan anaknya beribadah kepada Allah. Contoh simpel sajalah. Subuh hari ya, waktu sholat subuh, dia nggak mau bangunkan anaknya. Sayang masih kecil tidur. Ya ini sayang bukan pada tempatnya. Kita sudah membiasakan dia dengan hal yang nggak baik. Kita telah membiasakan dia meninggalkan kewajiban dia untuk persiapan nanti ketika dia balik. Nah, ketika orang tua di sini dia menyanyikan dengan hal sayang dan lain sebagainya, atau ada lagi orang tua bukan sayang, nanti saya mau pergi dulu sama teman lah, bawa anak nanti repot lagi, harus ngantarin dia lagi, harus ini lagi, subhanallah. Bapak ada janji nanti bawa kamu repot, subhanallah. Teman-teman semuanya, ini hal-hal yang kecil dalam tanda kutip ya. Tapi ketika kita biasakan, ini akan menjadi hal yang jelek untuk anak kita. Iya, dia kan bermudah-mudahan nanti di suatu saat dia akan berpikir, bapak saya ini begini. Ya udah, dia bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Jelas ya. Dan saya saya melihat beberapa orang yang dia nggak pernah tersentuh dengan pesantren, nggak pernah belajar pesantren, awam dari awam muslimin. Ya tetap pakaian juga nggak nampak, seorang penuntut ilmu nggak nampak pakaian, ya seperti awam muslimin lah. Tapi ketika sudah urusan sholat, ketika sudah urusan adzan, itulah mungkin dia lebih dahulu masuk ke masjid dibanding pada orang yang nyantri. Iya, terkadang dia menjaga sholat malamnya. Saya pernah melihat anak-anak seperti ini. Saya tanya, kamu ada pesantren? Enggak, saya nggak pernah masuk pesantren. Ya saya dari kecil, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Ya terus kamu seakan-akan seperti anak pesantren. Dia mengatakan, ayah ibu saya itu sangat peduli sama saya. Setiap waktu salat, ibu sama ayah saya itu tanyain saya. Dari kecil sampai saya kuliah. Di telepon di bawah waktu, abang udah salat? Ya, itu ditanya. Itu setiap hari loh, sehari 5 kali. Kalau kita biarin lah. Karena kita suka membiarkan. Ya kadang-kadang subhanallah ya, teman-teman di kajian kalah sama sebagian orang awam dalam masalah-masalah seperti ini. Seharusnya kita harus lebih semangat karena kita tahu keutamaannya, kita tahu besarnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dulu yang kita fokus karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu, itu dulu kata Allah. Sebelum kita bicara yang lain, sebelum kita bahas yang lain, diri kita dan keluarga kita.
Karena keluarga kita lah yang dia akan bersama kita. Teman-teman kita yang hari ini naik sepeda bareng sama mereka, teman-teman kita yang hari ini naik motoran bareng, naik gunung bareng, nge-mall bareng, atau apapun bareng selalu. Ketika kita sakit, ketika kita sudah lemah di tempat tidur, kita dia udah, ya paling dia tak datang sekali 2 kali, ya mungkin ya sabar ya, dan lain sebagainya, udah selesai. Dan siapa yang menemani kita? Yang menemani kita adalah keluarga kita. Yang menemani kita adalah anak-anak kita. Nah, kalau seandainya anak kita tidak kita didik dari semenjak dininya, kita didik dia semenjak kecilnya, kita khawatir ketika kita sudah lemah, ketika kita sudah sakit-sakitan, ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah tidak mandiri lagi, di situ dia akan meninggalkan kita. Iya, datang dia ke tempat kita sebulan sekali, pada rumahnya dekat dengan orang tuanya. Ini teman-teman semuanya, terkadang kita nggak bisa menyalahkan anak kita 100%. Ya, karena Rasulullah mengatakan, Kullu mauludin yulad ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Tapi ibu dan bapaknya yang meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Jadi jeleknya anak kita, terkadang itu dikarenakan kita sendiri yang tidak memberikan waktu yang berharga untuk mereka. Bisa difahami ya? Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anak itu merupakan fitnah dan zina. Allah mengatakan, "Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Dan dihiasi kepada manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan juga syahwat kepada anak-anak. Itu tabiat yang Allah berikan kepada seorang manusia. Makanya kalau ada tren hidup zaman sekarang ini untuk tidak punya anak, sebenarnya dia itu sudah melanggar fitrah yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena ini fitrah manusia. Dia ingin punya keturunannya. Ya, dan orang-orang yang seperti ini dia akan lihat sendiri bagaimana kesengsaraan dia ketika dia sudah tua. Di mana kesengsaraan yang dia akan didapatkan ketika popularitasnya itu sudah mulai meredup. Nggak ada lagi manusia bersamanya, sudah tidak ada kesibukan lagi orang bersamanya. Di situ dia akan meredup. Ya, di situ dia akan mulai kegelisahan, di situ dia mulai akan kesepian. Ya, mungkin mencari kesepian, cari yang macam-macam nantinya. Ya, cari boneka lah jadi anak nanti. Atau patung lah. Atau yang semisalnya. Kenapa? Karena dia sudah berada di tingkat yang paling tertinggi dari ketenaran. Dia sudah berada tingkat yang tertinggi dari hartanya. Itu sudah paling tingkat yang tertinggi. Ya, ketenaran sudah ada. Semuanya sudah ada. Ya, disitulah dia mulai akan merasakan kekosongan dalam hatinya. Ya, jauh dari Allah. Jauh dari ketaatan kepada Allah. Kemudian, ya sudah. Ketika dia kosong dari hal yang seperti ini, carilah buat hal yang gila-gilaan. Padahal subhanallah, Allah memberikan kepada kita solusi yang begitu mudah. Ente punya mahar, sekian mahar, ente menikah, ya sudah selesai. Kan simpel sebenarnya. Kecuali perempuan di muka bumi ini, ya cuman ada 10 orang di seluruh dunia. Sehingga sulit untuk kita menikah. Dari mana-mana ada perempuan. Ya bahkan banyak perempuan yang belum dinikahkan. Tapi kita kembali fokus pada yang kita sebutkan tadi. Nah teman-teman semua, sedikit di sini faedah syahwat. Ketika kita berbicara syahwat, syahwat itu tidaklah konotasinya selalu jelek. Itu harus dipahami. Syahwat itu tidak selalu konotasinya jelek. Ya, karena syahwat itu adalah sesuatu kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh manusia. Karena kalau seandainya manusia nggak punya syahwat, ya maka kita nggak lahir di muka bumi ini. Ibu kita nggak punya syahwat sama bapak kita juga nggak punya syahwat sama ibu kita. Gimana kita akan ada? Iya, inilah fitrah yang Allah berikan kepada manusia dan juga kepada hewan. Begitu juga kalau hewan nggak punya syahwat. Kita nggak bisa makan ayam nggak punya syahwat sama lawan jenisnya. Iya, begitu juga kambing, kita nggak bisa makan sate kambing. Karena kambing nggak punya syahwat sama kambing yang lainnya. Tapi ini merupakan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya, dia punya syahwat kepada wanita sehingga dengannya dia menikah, punya keturunan. Dia punya syahwat dengan harta sehingga dia punya motivasi untuk mencari harta. Ia punya keinginan untuk mencari nafkah agar bisa menafkahi anak dan istrinya. Tetapi yang terlarang ketika syahwat itu sudah berlebih-lebihan. Allah memberikan izin kepadanya menikah dengan yang halal, kemudian syahwatnya dia berzina. Itu yang keliru.
Ya, seseorang diberikan syahwat oleh Allah, kecintaan kepada harta, kepada kuda, kepada kebun, kepada emas, kemudian dia jadikan syahwatnya ini tanpa memperhatikan halal dan haram. Ya, tanpa memperhatikan waktu untuk dia beribadah kepada Allah, maka dia juga keliru. Bisa difahami ya? Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-15. Tadi zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, surat Al-Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah untuk kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Nam, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum." Surat At-Taghabun ayat ke-14. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh untuk kalian. Subhanallah. Allah menyebutkan anak dan istri kita itu musuh untuk kita. Fahdharuhum. Maka hati-hati kamu dengan mereka. Loh kok bisa? Kok bisa istri kita dan anak kita musuh buat kita? Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, musuh itu dibagi menjadi dua. Ada musuh dikarenakan kebencian, dan ada musuh yang disertai dengan kecintaan. Musuh yang disertai dengan kecintaan lebih bahaya kepada seseorang daripada musuh yang disertai dengan kebencian. Musuh yang disertai dengan kebencian, dia cukup jangan berlebihan dengan musuhnya tersebut. Tidak boleh melampaui batas. Dan orang itu jauh dari kita. Tetapi yang paling parahnya adalah musuh kecintaan yang dia itu ada di kamar kita. Dia itu ada di rumah kita. Dia itu selalu bersama kita. Kita selalu akan melihatnya, dia akan selalu melihat kita. Sehingga ini akan menambah ujian kepada manusia. Ya, jadi musuh yang diinginkan oleh Allah ini seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, musuh kecintaan. Karena seorang ayah sangat cinta kepada istrinya, seorang ayah sangat cinta kepada anak-anaknya, sehingga seperti yang saya singgung tadi, dia mengorbankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia korbankan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, ya, untuk menuruti apapun yang diinginkan oleh istrinya. Menuruti apapun yang diinginkan oleh anak-anaknya. Ya, apakah misalnya hubungan dia dengan ayahnya, hubungan dia dengan ibunya, dia ingin berbuat baik sama ayahnya, dia ingin berbuat baik kepada ibunya, iya, dia ingin membantu ibunya dari sisi ekonomi atau yang semisalnya, kemudian istrinya mendatanginya, Bang. Ya, kita di bulan ini masih banyak pengeluaran. Ini apalagi anak-anak mau masuk sekolah. Ya, pasti banyak uang yang harus kita keluarkan. Ya udahlah, jangan kasih uang lagi lah, masa tiap bulan kasih uang. Kita kan butuh ini, kita kan butuh itu. Masalahnya dia ngomong dengan kita dengan omongan seorang istri. Ya, kemudian dia ingatkan anak butuh ini dan butuh itu. Kira-kira kita terima atau nggak terima? Terima kira-kira atau enggak? Wah, masuk akal sekali. Ya enggak? Tapi kalau yang ngomong orang lain, apa urusan ente, ini ibu saya. Paham? Dan ini para hadirin, ini contoh kecil saja. Contoh kecil. Ya, atau misalnya, aduh bang, ini gimana ya? Ini kalau saya ikut arisan, ini tas saya tas gini-ginian terus. Itu ibu lain tasnya, mereknya ini, mereknya ini, mereknya ini, mereknya ini. Tasnya bagus-bagus semuanya. Gimana ayah? Masa ayah beli tas untuk saya begini-begini terus? Ya namanya laki-laki. Apa yang mau dia pikirkan? Ya kalau dia bisa beli dengan cara yang halal, dia beli dengan cara yang halal. Nah kalau seandainya dia tidak bisa mendapatkan cara yang halal, ya udah. Terkadang dia nyolong. Ya enggak? Kan banyak kisah-kisah yang terjadi, banyak tokoh-tokoh besar, ya tokoh-tokoh politik di dunia ini hancur karena perempuan di belakang mereka. Hancur karena perempuan. Dan juga jangan, ya saya ingin berimbang ya, jangan wah ini ustadz ini apa ini ibu-ibu, enggak. Tapi juga ada di sana laki-laki hebat, di belakang mereka juga wanita-wanita yang hebat. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang beliau ada Khadijah radhiyallahu taala anha.
Di belakang beliau ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Di belakang beliau ada Ummu Salamah dan istri-istri beliau yang lainnya. Begitu juga Imam Syafi'i. Begitu juga Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Begitu juga Imam Ahmad. Menjadi ulama-ulama besar. Menjadi orang-orang yang hebat. Dan sebagian mereka adalah anak yatim yang telah ditinggal oleh bapaknya. Tapi subhanallah, ternyata mereka punya ibu. Wanita-wanita yang hebat. Wanita-wanita yang tangguh. Yang mendidik dan membimbing mereka menjadi orang yang besar. Ya, jadikanlah wanita itu, para hadirin, jangan kita jadikan mereka sebagai musuh. Ya, bukan musuh benci ya, musuh kecintaan. Diarahkan. Ya, si istri membantu suaminya, suami juga mengarahkan. Ya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya beliau buktikan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Mekah. Yang waktu itu Mekahnya itu mungkin kurang lebih seperti di belakang Mas Nugroho ya. Pada pasir semuanya, nggak ada apa-apa. Nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada apa-apa. Kan begitu. Kemudian Nabiullah Ibrahim membawa beberapa bekal untuk hidup anaknya. Kemudian tiba-tiba Allah memerintahkan beliau untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir. Ini kan ujian kan? Sudah menunggu anak sekian lama. Ya kemudian disuruh pindah ke Mekah. Ke padang pasir, nggak ada apapun di situ. Kemudian disuruh pergi meninggalkan anak dan istrinya. Kemudian Hajar alaihissalam memanggil, "Ya Ibrahim, aina tadhabu?" Wa Ibrahim, hendak kemana engkau pergi, kau meninggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Kemudian Nabiullah Ibrahim tidak menoleh, beliau terus berjalan. Beliau terus berjalan. Kemudian kesekian kalinya beliau dipanggil oleh istrinya. Ya Ibrahim, amarakallah bihada. Wa Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Kemudian Nabiullah Ibrahim berkata, iya, Allah yang memerintahkan saya. Apa faedah yang bisa kita petik? Ibrahim alaihissalam tidak menjadi sebab kecintaan dia kepada istrinya, kecintaan dia kepada anaknya, mengorbankan tugas pokok beliau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus berjalan. Karena istrinya adalah wanita yang solehah. Dia berkata, "Idzan la yudhi'una Allah." Kalau memang demikian wahai Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Allah pasti akan menolong saya. Allah pasti akan membela saya. Allah tidak akan menyanyiakan saya. Dan memang ujian itu terus berjalan. Ujian itu pasti akan didapatkan. Hajar alaihissalam berlari dari bukit Safa dan Marwah untuk mencari sumber air. Tiba-tiba Allah mengeluarkan air dari kaki Ismail alaihissalam yang air tersebut dimanfaatkan oleh manusia sampai detik ini. Ya, dan Mekah menjadi pusat dunia dan pusat kiblat umat Islam. Pengorbanan satu keluarga kecil yang mana dia menjadikan kecintaan kepada Allah, ridha Allah lebih daripada segalanya, tidak terpengaruh dengan istri dan anak. Ya, dari hal-hal yang akan memalingkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami maksudnya ya? Sudah punya gambaran ya bagaimana istri dan anak itu terkadang bisa menjadi musuh buat kita. Kita akan mengorbankan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk menuruti keinginan istri dan anak kita. Jelas? Maka seorang yang mencintai keluarganya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, dia mesti harus ya mengedepankan tugas pokoknya menghambakan diri kepada Allah, tugas-tugas yang lainnya Allah akan mudahkan urusannya. Tapi kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, di antara hal yang kita jadikan acuan dalam mendidik anak, kita tidak hanya mengedepankan kecerdasan kita tidak hanya mencerdaskan banyaknya buku yang kita baca tentang mendidik anak, bukan juga banyaknya parenting yang kita ikuti, ya di dalam menjaga keluarga dan sebagainya, tetapi juga kita harus bergantung kepada Allah, kekuatan yang maha kuat. Ya, karena kalau seandainya tidak datang dari Allah, maka semuanya akan sia-sia. Ya, makanya di antara dua-dua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, para hadirin dan hadirat, dari doanya para nabi dan doanya para rasul adalah mendoakan, bermohon kepada Allah agar diberikan anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleh. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-74,
Allah mengatakan, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang mereka berkata, ya Rabb kami, hab lana min azwajina, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami, ya, qurrata ayun, sesuatu yang bisa menunjukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami orang-orang yang bertakwa itu para pemimpin. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita doa adalah hal yang paling terpenting dalam mendidik anak. Iya, hendaknya seorang ayah, seorang ibu selalu dia mendoakan anaknya. Di pagi harinya dia mendidik anaknya, di pagi hari dia membimbing anaknya, di pagi hari dia mengarahkan anaknya, di malam hari dalam sujudnya dia berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, ya Allah, bimbingkanlah dia, ya Allah, arahkanlah dia, ya Allah, menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna untuk bangsa dan negara, dan berguna juga untuk agama ini, ya Allah. Harus kita minta dan mohon selalu kepada Allah. Ya, terlebih kita hidup di zaman-zaman seperti ini, di zaman yang begitu banyak fitnah. Dan terlebih lagi antum tinggal di Jakarta, kota yang keadaannya seperti ini, teman-teman semuanya. Kota yang keadaannya seperti ini. Iya, kita tidak lagi berbicara hari ini narkoba. Kita tidak lagi berbicara hari ini tentang merokok. Kita tidak berbicara hari ini lagi tentang minuman keras. Tapi hari ini anak-anak muslimin telah dicocoki dengan pemikiran-pemikiran kufur. Ya, apakah pemikiran semua agama sama? Ya, tidak ada beda antara Islam dengan Kristen. Tidak ada beda antara Islam dengan Hindu. Tidak ada beda Islam dengan Buddha. Yang penting bagaimana seseorang bisa berbuat baik kepada manusia, udah selesai. Dan ini cukup memakan banyak korban, terus khusus di kota-kota besar. Ya, mau nggak mau anak kita akan bergaul dengan orang. Mau nggak mau anak kita dia akan punya HP, dia akan mendengar ini, dia akan mendengar itu. Apalagi orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran pluralisme liberal seperti ini, mereka masuk ya di acara-acara besar yang orang punya subscribe di YouTube-nya puluhan juta orang. Ya puluhan juta. Selalu dipertontonkan. Ya, nah kalau seandainya bukan kekuatan yang datang dari Allah, kita khawatir. Ya, bisa saja kita meninggal hari ini. Ya, bisa saja kita meninggal besok. Bisa saja kita meninggal bulan depan. Ya, sehingga anak kita tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang membimbingnya, karena kita sudah meninggal. Disitulah kita butuh kekuatan untuk berdoa. Agar Allah selalu menjaga keturunan kita. Menjadi anak-anak yang soleh, menjadi orang-orang yang selalu muslim dan muslimah. Menjadi seorang yang membela, mencintai sunnah Nabi SAW. Karena ketika satu saja keturunan kita gagal, naudzubillah, dia punya pemikiran seperti itu, apalagi anaknya nanti. Apalagi anaknya nanti. Dia cuma berkata, dulu kakek saya itu apa ya, panitia kajian. Kakek saya itu ada jenggot-jenggotnya dulu. Mungkin dia akan berbicara itu nanti kepada anak-anaknya nanti di bawah sana. Maka disinilah kita butuhkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Agar diberikan anak-anak yang soleh. Diberikan anak-anak yang baik dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di atas iman dan di atas akidah yang sahih, di atas akidahnya Rasulullah SAW. Dan ada cerita yang cukup menarik teman-teman semuanya. Ya, cerita yang cukup menarik. Mungkin antum semua juga sudah sering mendengar Syekh Sudais rahimahullah, hafizahullah. Beliau kan menjadi imam Masjid Haram ya, sudah berkali-kali beliau menjadi imam Masjid Haram. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Syekh Sudais? Siapa yang nggak rindu dengan bacaan Syekh Sudais? Ya, berdiri di belakang Ka'bah, ya sholat maghrib, sholat isya diimami oleh Syekh Sudais. Itu kenikmatan yang luar biasa bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Yaitu kenikmatan yang hilang dari kita hari ini. Ya, siapa yang nggak rindu dengan bacaan, dengan mic yang luar biasa? Sekarang kan kita dibuat terbang. Ya, belakang Syekh Sudais. Ternyata teman-teman semuanya, di balik ini semuanya ada doa seorang ibu. Diceritakan Syekh Sudais yang namanya anak-anak ya, ketika kecil ya, A, B, C, D lah, anak kecil dengan dunianya. Setiap Syekh Sudais berbuat salah, Syekh Sudais selalu didoakan oleh ibunya. Ya, anaknya nakal didoakan dengan kebaikan, wahai anakku, mudah-mudahan kau jadi imam Masjid Haram. Itu saja yang didoakan oleh ibunya. Dan subhanallah jadi. Beliau jadi imam Masjid Haram.
Oleh karena itu teman-teman semuanya, ya namanya kita pasti emosi ya. Pasti kita marah sama anak kita. Namun jangan sampai ketika kita emosi dan marah dengan anak kita keluarkan kalimat-kalimat yang jelek kepada anak kita. Kita khawatir itu menjadi doa. Kita khawatir itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menahan emosi. Ini hal yang paling penting untuk mengusi dan mendidik anak-anak kita. Dan yang terakhir, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di antara kesuksesan dan keberhasilan mendidik anak, orang tua itu harus menjadi suri tauladan untuk anaknya. Itu penting. Ya karena jangan sampai si anak dia disekolahkan di sekolah agama atau dimasukkan di pesantren, telah dididik oleh ibunya, ya, dididik oleh gurunya, diajarkan oleh gurunya di sekolah, kemudian dia pulang ke rumah 1 hari, 2 hari, 3 hari, ternyata dia tidak melihat apa yang diajarkan oleh gurunya pada bapaknya. Dia nggak melihat itu pada ibunya. Nah, sementara anak itu yang menjadi hal yang dia taklidi adalah ibu dan ayahnya. Sehingga 1 tahun dia belajar di pondok, 6 bulan dia belajar di pondok, itu bisa hilang dengan 2 hari, 3 hari dia lihat bapaknya. Ya, di sekolah diajarkan yang pegang HP ya, harus fokus dengan ilmu ya, harus murojaah ya. Lihat bapaknya setiap hari pegang HP, setiap hari main game. Ya, dan gimana anaknya menjadi baik? Jelas, jadi ketika anak kita mau menjadi baik, mau tidak mau kita harus berkorban, kita harus menjadi baik. Ini hal yang paling penting dalam mendidik anak-anak. Disebutkan di sini oleh Syekh waladzalik yajibu 'alal aba'i wal ummahati al-inayata bi tarbiyati abnaim 'ala shalah likay yakuna 'amalan shalihan lahum fi hayatihim wa ba'da mautihim. Dan ini mewajibkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk peduli konsen, mendidik anak-anak mereka dengan kebaikan. Agar itu menjadi amalan soleh untuk mereka, kita sebagai ayah, sebagai ibu, kehidupan dunia kita dan kehidupan setelah kita mati. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya akan kepemimpinannya. Dan disebutkan oleh para ulama salaf, ya, bagi anak, di pandangan anak, yang baik adalah apa yang dilakukan oleh bapak saya. Yang jelek adalah apa yang ditinggalkan oleh bapak saya. Jadi apa saja yang ditinggalkan oleh bapak saya itu jelek. Apa saja yang dilakukan oleh bapak saya itulah baik. Itu pandangan anak. Sebagian ulama salaf mengatakan demikian. Jadi kalau antum ini gimana ya Ustaz ya? Anak saya ini, itu kalau sudah pulang pondok HP aja di tangannya, nggak pernah merojak. Ya. Saya sering ditanya soal seperti ini, sering saya bertanya. Saya ajukan kembali, saya tanya kembali, Bapak pegang HP nggak? Iya pegang HP. Dari mana? Iya. Ya sudah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi jangan masalah yang lain. Jadi jangan, wah ini gurunya sekolah saya itu SPP-nya mahal loh. Mahal saya bayar. Ini pulang rumah nggak ada bekasnya. Iya, betul. Di sekolah itu sudah dididik baik-baik anak kita. Pulang ke rumah, dia melihat bapaknya selalu dengan apa? Ya, bapaknya selalu dengan kesibukannya. Ya, anak akan taklid sama bapaknya. Ya, jadi hal yang memang mau tidak mau, teman-teman semuanya, yang anaknya masih baru tumbuh dan lain sebagainya, ya udah. Kalau sudah masuk rumah, memang kalau bisa HP itu ditinggalkan. Karena anak itu akan melihat. Ya, anak itu akan melihat. Nah, ketika apa yang dia lihat itu, itulah yang akan dia ikuti. Itulah yang baik menurut dia. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman. Atas untayan nasihat serta ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga Allah mudahkan kami untuk bisa selalu mengamalkannya dan juga mudahkan kami untuk menjadi orang-orang dan hambanya yang beruntung untuk meraih surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab buat teman-teman baik di Zoom atau di Clubhouse. Tafadol untuk bertanya langsung kepada Ustadz, raise hand, atau bisa di kolom chat di Zoom, atau di Clubhouse bisa di back channel Anda. Baik, pertanyaan pertama ada di Clubhouse.
Silakan Pak Saleh lebih dulu untuk bertanya kepada Ustadz. Tafadhol Pak Saleh. Dan di akhirat. Kalau kita perhatikan, anak itu memiliki ya banyak keterbatasan, terutama di dalam memahami hal-hal yang abstrak begitu, yang tidak terlihat. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan tidak terlihat, termasuk abstrak begitu. Ya. Nah, bagaimana Ustaz cara menanamkan sifat tauhid, ya la ilaha illallah, kepada anak-anak yang seperti yang saya sebutkan, salah satu cirinya yang tersebut Ustaz. Subhan Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Teman-teman semuanya, sebenarnya tentang iman adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan hal yang fitrah. Ya, hal yang fitrah. Allah mengatakan dalam ayatnya, afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Apakah engkau ragu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Karena memang ini adalah fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati seseorang menerima akan rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki, dia berkata, saya telah mendapatkan sekian puluh dalil adanya Allah. Dia mengatakan demikian. Kemudian ada nenek tua. Nenek tua berkata, celaka engkau. Masa engkau butuh sekian puluh dalil adanya Allah? Paham nggak maksudnya? Allah itu ada. Jadi ketika orang mencari penguat-penguat, itu kan ada keraguan pada dirinya. Makanya dia mencari penguat-penguat. Dia mencari apa? Penguat-penguat untuk menambah keyakinan. Apakah misalnya lihat ikan ada tulisan Allah, atau di awan ada tulisan Allah, atau di pohon nanti bertuliskan la ilaha illallah. Kita ada itu, nggak ada itu, kita tetap percaya adanya Allah. Kan begitu? Ya nanti tiba-tiba awan berbentuk Yesus. Masalah nanti kan. Karena namanya awan, nanti tiba-tiba sudah berbentuk Yesus. Wah, ini Yesus nih benar. Jadi para hadirin dan hadirat, keyakinan kita adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrah yang diberikan oleh Allah. Ada tulisan ikan kayak nggak ada tulisan ikan kayak afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Ya nanti tiba-tiba di ikan nanti ada tulisan salib, gimana coba? Jadi pohon nanti ada pohon yang mirip salib. Ya atau di pohon di ikan nanti dapat ikan mau gambar kayak Yesus, gimana? Ya, tetap kita nggak yakin Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Nah ini sebenarnya fitrah dalam arti kata itu sudah ada pada modal untuk kita dan juga sudah ada modal untuk anak kita. Sudah ada pada diri mereka. Nah tinggal sekarang kita arahkan mereka untuk meyakini adanya meyakini uluhiyahnya Allah, kita tanamkan pada dirinya. Iya, ya mungkin logika anak-anak ya nggak ada masalah. Mungkin ya rumah. Ini rumah yang sekecil ini, ada nggak tukangnya? Ada tukangnya. Ada yang membangun, ada yang bekerja. Lah masa bumi dan langit dan seisinya dan seterusnya nggak ada yang menciptakannya, suatu nggak mungkin. Ya kapal, ya sekarang misalnya ibaratnya kapal tanpa awak, nggak ada yang menumpangi, nggak ada yang mengendarainya. Nah sekarang kapal tanpa awak itu, apakah kapal itu langsung jadi, pesawatnya langsung jadi? Kan enggak, ada yang membuatnya. Dan begitu juga ketika dia terbang tanpa awak, tanpa ada pilotnya, apakah ada orang yang mengontrol di suatu tempat, di remote kan? Pasti juga ada. Alat pesawat kecil saja butuh ada yang menciptakan, butuh ada yang mengontrol. Gimana lagi langit dan bumi dan sesuatu yang ada di dalamnya tidak ada yang mengontrolnya dan tidak ada yang menciptakan. Ya mungkin bahasa-bahasa seperti itu untuk memudahkan kita untuk anak itu memahami lebih mendalam. Nah intinya ketika kita menyadari siapa yang berikan rezeki kepada kita tadi. Siapa berikan rezeki kepada kita? Allah. Iya. Siapa yang punya surga? Allah. Siapa yang punya neraka? Allah. Maka kalau kita meyakini Allah punya rezeki, Allah lah yang harus kita ibadahi. Allah lah tempat kita meminta. Allah lah tempat kita memohon. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan anak kecil waktu itu, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya bunai, u'allimuka bi kalimatin, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan selalu bersamamu. Ini didikan yang dididik oleh Nabi
untuk menanamkan tauhid dalam hati anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wa ya barakallahu fik Pak Saleh. Selanjutnya untuk Mufti Rina, apakah ada pertanyaan langsung pada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia akhir Muslim Najib setelah kondisi saudara Allah. Amin. Ustaz, anak single mom dengan anak umur 17 bulan. Anak sudah menyampaikan kepada mantan suami, anak ingin anak-anak tetap dekat sama beliau. Akan tetapi dari pihak beliau tidak ada itikat untuk mendekatkan diri kepada anak. Karena sampaikan jika ingin melihat anak, tolong ke rumah mahram anak. Tapi tidak ada. Bagaimana sikap anak menghaluskan? Syukran jazakallahu khairan. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan terkhusus kepada saudari yang bertanya, ya. Pertama, kita hidup di dunia ini pasti dengan beraneka ragam ujian dan cobaan. Pasti kita akan diuji oleh Allah. Ada yang diuji A, diuji B, diuji C, diuji C, diuji D, dan seterusnya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Dan akan ada waktu yang indah dalam kehidupan seseorang, ya, selama dia selalu bersabar dan menyerahkan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah yang menarik, seperti kisah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal oleh istri suaminya beliau. Ada kisah Ummu Habibah yang beliau berhijrah ke Habasyah, kemudian suaminya meninggalkannya, dan seterusnya. Dan kedua-duanya dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita perlu bersabar sedikit, seperti kata Nabi SAW, walakinnakum tastajilun. Semoga, tetapi kalian terkadang terlalu terburu-buru. Mudah-mudahan apa yang didapatkan, ya, itu menjadi sebab pahala, sebab diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dilakukan oleh saudari yang bertanya, ini sudah cukup luar biasa, sudah cukup baik, dan semisalnya. Ya, kemudian dianya sendiri yang tidak mau peduli, dia sendiri tidak acuh, ya, setidaknya kewajiban kita telah memberikan jalan dan ruang untuknya. Kemudian dia tidak mau mengurusi, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ada itu mantan istri, mantan anak nggak ada. Anak itu terus akan menjadi kewajiban buat dirinya. Dan ketika dia menyanyiakan kewajiban dia, maka dia akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada batasan-batasan yang memang kita bisa lakukan. Apa batasan itu? Sudah, kamu kalau melihat anak silakan. Kan nggak mungkin kita antara anak kita ke tempat dia terus setiap saat dalam keadaan memang dia nggak mau. Ya sudah, yang penting kita sudah memberikan jalan, urusan kita sama Allah sudah selesai, tinggal masing-masing orang mempertanggungjawabkan urusannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan untuk raise hand. Mari sama-sama kita manfaatkan bisa waktu ini untuk mendulang lebih banyak lagi ilmu dan faedah dari buku kita. Mungkin kita masuk ke sesi quiz ya, Ustaz. Silakan pertanyaannya dari Pertanyaan dari saya? Ya, boleh Ustaz. Berapa soal? Satu persatu Ustaz. Kira-kira insya Allah dua. Soal yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u wa inathau wa yahibu liman yasha'u dzukura. Tadi kita menyebutkan Ishaq ibn Bashir menafsirkan ayat ini turun untuk para nabi dan para rasul. Bisa dirinci di antara nabi dan rasul yang diberikan anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki dan perempuan yang tidak punya anak. Nah.
Siapa yang bisa jawab? Ada di Clubhouse, silakan. Bismillah Ustaz. Nah, Izin menjawab. silakan. Yang pertama Nabi Lut, beliau diamanahi anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki. Nah, Masya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim, beliau diamanahi anak laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Nah. Lalu Nabi Muhammad, beliau diamanahi anak perempuan dan laki-laki. Dan terakhir Nabi Yahya, beliau tidak diamanahi seorang anak pun. Masya Allah. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Masya Allah. Pintar-pintar nih teman-teman. Barakallahu fiik. Mohon info alamat dan kontaknya di back channel untuk kami kirimkan aja. Baik. Nah, soal yang kedua, Allah menyebutkan di dalam ini ada yang angkat tangan? Siapa yang angkat tangan di Clubhouse? Enggak ada ya? Enggak ada, Ustaz. Oh, baik. Ya. Baik. Allah mengatakan dalam ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Hai orang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh buat kalian. Dan hati-hati kamu dengan mereka. Kita sebutkan tadi, ulama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam ayat ini, musuh itu dibagi menjadi dua. Nah, apa saja? Siapa yang bisa jawab? Nah. Sebentar menunjukkan, Ustaz. Baik. Silakan dijawab. Musuh dalam kebencian dan musuh dalam kecintaan disertai kecintaan. Baik, Masya Allah. Musuh dalam kebencian dan musuh dalam kecintaan. Apa maksudnya musuh dalam kecintaan? Bentar, Ustaz. Nah. Musuh yang disertai dengan kecintaan lebih bahaya karena apa nih, Ustaz? Ya, nah, kenapa? Baik. Musuh yang disertai dengan kecintaan karena baik, Bas. Dianggap benar saja ya. Nah, itu soal tambahan. Barakallahu fiik. Musuh yang disertai kecintaan karena seseorang terlalu cinta dengan istri dan cinta kepada anak-anaknya, sehingga terkadang dia mengorbankan kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat. Baik, mohon mengirimkan alamat dan kontaknya sudah dikirimkan tadi oleh panitia. Baik, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan tambahan, Ustaz. Penasaran dari tadi ikhwannya belum ada yang menjawab. Lebih pemalu ikhwannya. Dan ini soalnya buat bapak-bapak ini. Jadi saya sebutkan beberapa ayat atau beberapa kisah di dalam Al-Quran, diskusi seorang ayah dengan anaknya, siapa saja. Nah, harus laki-laki ini harus menjawab. Nah, diskusi antara siapa dengan siapa? Silakan. Ini ibu-ibu kayaknya rajin menulis nih, bapak-bapak nggak rajin nulis. Bisa Kayaknya nggak jawab ini. Di Clubhouse mungkin ada dari bapak-bapak. Oh, ini ada nih. Ini mana Pak? Coba naikkan dulu. Ya.
Atau Vida aja yang mau jawab? Ustaz. Vida tuh mau jawab. Ada Apa yang di ada- Clubhouse? Saya ingat Ana deh, Ustaz. Nggak ada. Belum ada Ustaz. Nah, Vida aja yang jawabnya. Masya Allah. Ayo Vida. Deg-degan Ustaz. Hah? Ana jawab di Zoom Ustaz. Ya udah, nah. Aduh, kayak ditanya kepala sekolah nih. Diskusi antara Nabi Nuh dengan anaknya. Diskusi dengan Nuh anaknya. Nah, kedua. Nabi Ibrahim dengan anaknya. Ibrahim dengan anaknya Ismail. Terus. Ya. Apa lagi? Ana lupa Ustaz. Sisanya. Satu lagi. 4 yang saya sebutkan tadi, Ya. tapi satu lagi cukup. Diskusi antara Nabi Musa dengan anaknya Ustaz. yang saya nggak sebut tadi. Nabi Yakub dengan Yakub dengan anaknya. nah, mana? Siapa namanya? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Apa Ustaz? Ini bapak nggak nulis nih makanya. Jadi nggak kejawab. Setrap Ustaz. Harus strap deh. Insya Allah. Baik Ustadz, izin Ana untuk memberikan sedikit penutup sebelum diakhiri Ana kembalikan ke Ustadz. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama untayan ilmu dan nasihat yang Masya Allah sungguh menjadi pegangan untuk kita khususnya orang tua dan calon orang tua kelak. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin rumah tangga yang dapat mencetak generasi Rabbani, yang dapat menjadikan putra-putri kita juga sebagai amal jariah kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ana ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz Haris Abu Nawfal Hafizahullah Ta'ala atas waktunya, atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan usia Ustadz, dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan orang-orang yang Ustadz cintai. Tidak lupa Ana juga ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah bertanya, juga yang menjawab pertanyaan, karena dari sesi interaktif ini kita dapat mengulang lebih banyak ilmu dari guru kita. Kita juga dapat mengingat-ingat kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk senantiasa menuntut ilmu kepada guru-guru kita dan dimudahkan juga untuk menuntut ilmu kembali kepada Ustadz Haris di kesempatan yang selanjutnya. Atas banyaknya kekurangan dari kami selaku penyelenggara, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, Ana minta kepada Ustadz untuk memberikan sedikit intisari dari apa yang telah Ustadz sampaikan pada hari ini sebagai penguat bagi kita semua di awal hari yang indah ini. Barakallahu fikum jami'an. Syukran jazakumullahu khairan. Ana kembalikan kepada Ustadz. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pada penutupan pada sesi penutup ini, teman-teman semuanya, orang muslim itu ya dari apa yang telah saya sebutkan tadi, dan itu semuanya bisa kita arahkan dengan cara yang baik ketika kita bisa mengatur waktu semaksimal mungkin. Ketika kita bisa memanage ya waktu keseharian kita. Seorang muslim waktunya itu dibagi-bagi menjadi 3. Yang pertama, waktu untuk dia beribadah kepada Allah. Karena itu merupakan asas dari penciptaan manusia di muka bumi ini, yang mana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Naam. Apa? Oh, baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang telah kita sampaikan dari awal tadi,
ya sampai akhir pembahasan kita tentang bagaimana mendidik anak. Wailah sebenarnya ini baru sebagian, dan di sana ada hal yang lain yang perlu kita ketahui, cara mendidik anak-anak, dan itu semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik, berjalan dengan teratur ketika kita menjaga waktu. Ya, kita memanage waktu kita semaksimal mungkin. Disebutkan bahwasanya waktu seorang muslim itu dibagi menjadi 3. Waktu yang pertama adalah waktu yang paling berharga dalam hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merealisasikan waktu itu untuk Allah. Dan demikian Allah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu seorang muslim adalah dia sebagai seorang ayah, dia sebagai seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk dirinya. Tapi ini waktu seorang muslim. Jadi dia harus bekerja, dia harus mencari nafkah. Ya, kemudian ketiga, waktu seorang muslim adalah dia melakukan hal yang mubah, perkara-perkara syahwat ya dengan keluarga. Dalam arti kata dia berlibur, ya ada waktunya dia bertamasya, ada waktunya dia membawa keluarganya, memancing dan sebagainya. Itu hal yang tidak terlarang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya Nabi Yakub, "Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab." Izinkan kepada kami untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam dia untuk bermain-main dan bersantai-santai. Dan Nabi Yakub memberikan izin. Nah, Nabi, keluarga Nabi, ada waktunya mereka bermain-main. Ya, apalagi kita yang bukan keluarga Nabi. Namun, jangan sampai harta yang kita cari, waktu liburan itu lebih mendominasi daripada ibadahnya kita. Jadi, ada ibadah yang harus kita lakukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah inti daripada hidup kita. Adapun yang lainnya adalah kita gunakan waktu-waktu tersebut juga sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini closing kajian kita di pagi menjelang siang hari ini bisa memberikan kebaikan kita semua, dan tetap semangat. Tetap semangat, tetap beraktivitas ya dengan segala keadaan dan segala kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang penting selalu harus ada ya motivasi-motivasi positif dalam hidup kita, untuk dunia kita atau untuk akhirat kita. Barakallahu fiik. Baik, untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana izin tutup